Kemarin nunjukin ke teman-teman, tiba-tiba ngeliat, ya lu bang duitnya banyak, udah 200 juta segini-gini bisa dimasukin. Halo, apa kabar Mbak Prita? Alhamdulillah baik. Misalkan kita adalah seorang pekerja di ibu kota atau di kota-kota besar lainnya. Kita merencanakan untuk mengambil S2 untuk upgrading skill. Nah, kira-kira berapa persenkah pendapatan yang harus kita sisihkan untuk dana pendidikan? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau kita sendiri yang mau meneruskan kuliah, maka pertanyaannya adalah seberapa prioritas terusan kuliah untuk kita dan jangka waktunya berapa lama. Artinya, kalau memang kita mau kejar dalam kurun waktu 2 tahun lagi, nah, berarti kita tuh bisa tuh menyisihkan sampai dengan 30% dari penghasilan kita kalau kita masih lajang. Tapi, kalau untuk smart investor yang sudah menikah, tentunya kan nggak bisa egois, harus dibicarakan juga kan dengan pasangan kita. Biasanya sih kalau kasusnya sudah menikah, mereka hanya bisa menyisihkan mungkin antara 10 hingga 15% dari penghasilan. Kalau misalkan kita masuk ke ada instrumen SBN nih Mbak, lebih baik kita ORI atau SBN yang cocok untuk investasi kita Mbak? Nah, ini menarik banget ya. Kalau misalnya untuk diri kita sendiri, SBN retail itu kan bagus banget. Tapi kalian mesti paham nih smart investor. Kalau SBN retail itu ada yang tradable dan ada yang tidak. Ya, tradable itu artinya kita boleh nih menjual sewaktu-waktu. Tadi kan sudah punya anak. Okay. Nah, pertambahan biaya pendidikan biasanya itu berapa persen Mbak setiap tahunnya? Dan untuk anak ataupun kalau kita melakukan melanjutin pendidikan, itu bagaimana mengatur strateginya? Oke, itu pertanyaan yang menarik. Bedakan antara jenjang sekolah dari mulai taman kanak-kanak hingga SMA dengan jenjang pendidikan tinggi atau kuliah lah. Karena kalau kita berbicara jenjang TK sampai SMA, itu variasinya luar biasa banget loh. Itu bisa ya teman-teman smart investor, itu bisa start dari inflasi sekitar hanya 5% per tahun hingga 15% per tahun tuh bisa. Kalau kita berbicara TK hingga SMA. Oke, tapi ini ada Mbak narasumber kita yang akan saya invite siang hari ini, yang dia sudah menyiapkan investasi pendidikan bahkan sebelum dia punya anak. Narasumber selanjutnya yaitu Asoka, Mas Asoka yang akan berbicara tentang investasi. Yes, sudah bergabung Mas Asoka, selamat siang, halo. Halo, selamat siang Mas dan Mbak Prita. Thank you loh dari tadi dengerin gokil. Mas Asoka ini sudah punya investasi pendidikan untuk anak sejak dini. Betul. Keren banget. Itu dari kapan inisiatifnya? Dari mana? Inspirasinya? Boleh diceritakan nggak, Mas? Jadi itu pertama kali waktu kuliah. Waktu kuliah kan udah mulai jualan-jualan gitu ya. Jadi kayak bingung. Soalnya belajar gitu ngelihat kalau misalnya dana ada di bank itu bunganya sayang banget. Jadi untuk yang ada di ATM atau mana tuh uang yang biasanya berputar gitu. Dan kalau misalkan lebihnya itu selalu masukin ke deposito atau ke beli surat utang negara gitu, kayak gitu-gitu dulu di bank. Nah terus kepikiran waktu itu pas ditawarin sama pas kuliah, mungkin bentukannya tua gitu ya, ditawarin, Bapak mau coba asuransi untuk pendidikan nggak gitu. Terus saya mikir waktu itu mikirnya kayak, boleh sih asuransi pendidikan. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Prita cerita yang 3 gitu, kalau misalnya dari aku ya mungkin dari 3 itu aku ada sub lagi. Jadi kayak untuk renovasi rumah aku emang udah simpan dana, terus untuk pensiun dini, karena rencananya ingin pensiun dini umur 40-an gitu, udah pengen lepas dari pekerjaan. Sesi kita siang ini aku pengen mendengar closing statement dari masing-masing investment coach dan narasumber. Mungkin dimulai dari Mbak Prita untuk smart investor. Terima kasih. Untuk smart investor semua mempersiapkan dana pendidikan untuk diri kita sendiri maupun untuk anak kita adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa untuk kita lakukan. Pada saat kita sudah memiliki financial goal seperti ini, maka membuat kita jadi lebih terarah pada saat kita membuat budget dan pada saat kita mendapatkan penghasilannya. Mas Asoka, silakan. Ya itu sih, kalau misalkan smart investor pada punya uang nganggur, mau berapapun, lebih baik masukin aja investasi gitu. Kemarin nunjukin ke teman-teman, tiba-tiba ngeliat, lu bang duitnya banyak, udah 200 juta segini-gini bisa dimasukin.
Terus waktu itu aku sampai kasih lihat print screenan, enggak, itu enggak sekali-sekali langsung masuk 200 juta. Dari 200.000, 300.000, 500.000, 100.000, masukin aja. Jangan pernah berpikiran, kecil. Enggak, lama-lama akan jadi bukit kok. Percaya sama apa namanya jargon itulah gitu. Jadi jangan pernah berpikiran mau mulai tapi duit nggak ada. Ada 10.000 itu duit, masukin aja. Nggak perlu ke bank, sekarang udah lewat handphone juga udah jadi. Udah one click, udah bisa semuanya. Karena yang penting habitnya yang kita bangun dulu ya, Mas. Habitnya itu. Terima kasih Mbak Prita dan juga Mas Asoka. Keren banget tipsnya, sharing momennya keren banget. Terus berkarya, sehat selalu, dan tetap bahagia. Terima kasih.